Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rosneda SPD di mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib di kelas kreasi, kreatif, aktif, dan kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita kembali melanjutkan materi kita masih tentang anekdot. Nah, kali ini masih sama seperti pada video pembelajaran sebelumnya. Kita akan membahas KD 3.3 dan KD 4.3. Baik, di KD 3.3, KD pengetahuan, yang akan kita bahas adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan KD keterampilan, KD 4.3, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Baik, mungkin Anda bertanya, kenapa sih yang dibahas itu adalah makna tersirat? Nah, kenapa? Karena salah satu kunci yang membedakan teks anekdot dengan teks humor lainnya adalah terletak pada makna tersirat yang terdapat dalam sebuah teks anekdot tersebut. Nah, untuk mempelajari yang mana yang dimaksud dengan makna tersirat, mari kita melanjutkan pembelajaran berikut ini. Sebelum kita lanjut, mari kita membaca terlebih dahulu ungkapan motivasi yang disampaikan oleh Imam Besar Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, saya kira Anda sepakat semua anak ya, bahwa jika kalian sekarang ini di masa muda tidak mau memanfaatkan waktunya untuk belajar, berkarya, dan berprestasi, hanya tinggal bermasa bodoh saja, bersantai-santai saja, maka Anda harus bersiap-siap bagaimana merasakan nanti susahnya menghadapi dunia yang semakin berkembang. Anda harus sanggup menahan perihnya kebodohan ketika orang-orang sukses semua, tetapi sementara kita masih seperti itu saja. Jadi kalau tidak mau menyesal, ayo mulai dari sekarang belajar, dan terus belajar. Kita masuk ke materi pengembangan dari KD 3.3 dan KD 4.3 tadi, yaitu memahami makna tersirat teks anekdot adalah upaya dalam memahami dan menggali makna atau nilai didik yang terkandung dalam teks tersebut. Iya, saya sampaikan kembali, informasikan kembali bahwa kenapa makna tersirat ini menjadi kunci dalam dua kompetensi dasar ini, karena makna tersirat ini merupakan ciri khas atau pembeda antara teks anekdot dengan teks humor lainnya. Bahwa jika sebuah teks humor tidak memiliki makna tersirat atau tidak ada pesan yang disampaikan dalam teks tersebut, maka dia bukan merupakan teks anekdot. Dia hanya berupa teks humor biasa saja. Sekarang, yang mana sih yang dimaksud dengan makna tersirat? Makna tersirat itu adalah nilai-nilai atau pesan pengarang kepada pembacanya. Ya, sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa nilai-nilai yang dapat kita temukan dalam sebuah teks anekdot. Ada nilai pendidikan, nilai moral, nilai politik, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan lain sebagainya. Jadi untuk nilai-nilai yang terdapat dalam teks anekdot itu ada beberapa. Silahkan dicek kembali di video pembelajaran sebelumnya. Saya ulang kembali anak, bahwa yang mana sih yang dimaksud dengan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot? Nah, yang dimaksud dengan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot adalah nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, mari kita perhatikan contoh teks berikut. Apakah teks ini betul merupakan sebuah teks anekdot? Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih Tono. Ya, Udin tahu sebabnya.
Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya-tanya dalam hati. Nah, untuk membuktikan apakah teks tersebut merupakan teks anekdot atau bukan, mari kita menganalisisnya. Nah, untuk menganalisisnya ada beberapa kata kunci yang dapat kita gunakan. Nah, kata kuncinya itu adalah siapa yang dibicarakan atau siapa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut, kemudian masalah apa yang diangkat dalam teks tersebut, adakah unsur humornya? Kemudian, kritik apa yang ingin disampaikan dalam teks anekdot tersebut? Kemudian, ini yang menjadi hal pentingnya, hal pokoknya dalam 2KD ini, apa makna tersirat atau pesan yang ingin disampaikan dalam anekdot tersebut? Kemudian berikutnya adalah apa tujuan anekdot tersebut? Dan ini tadi hampir sama dengan penanya kata siapa, tokoh. Ya, dari awal dijelaskan bahwa yang pada umumnya yang diceritakan dalam teks anekdot itu adalah tokoh. Tokoh itu adalah merupakan pejabat-pejabat atau orang-orang penting. Sekarang mari kita menganalisis isi teks anekdot tersebut. Kita mulai dari pertanyaan siapa. Siapa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Dan yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah seorang dosen atau pejabat. Kemudian, masalah apa yang diangkat dalam teks anekdot tersebut? Masalah yang diangkat dalam teks anekdot tersebut adalah bahwa dosen yang merangkap jadi pejabat. Baik, ke unsur selanjutnya, unsur humor. Selain mengandung makna tersirat, sebuah anekdot itu juga mengandung unsur humor, meskipun humornya itu jika dilihat secara sekilas itu tidak terlalu lucu, tetapi dalam sebuah anekdot itu tetap dia mengandung unsur humor. Baik, kita lihat unsur humor dalam teks anekdot ini. Di dalam teks anekdot ini, unsur humornya terletak pada kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, sekilas ini kalau hanya secara tersurat saja tidak terlalu lucu, tetapi jika dianalisis, jika didalami, dipahami apa makna yang tersirat di belakang perumpamaan ini, bahwa seorang dosen itu tidak pernah mau berdiri bukan karena dia capek, tetapi karena diumpamakan bahwa seperti seorang pejabat, dosen itu tidak mau diambil kedudukannya. Nah, itu perumpamaan sebenarnya ini. Ini hanyalah sebagai contoh untuk menyinggung para pejabat yang sekarang ini yang tidak mau meninggalkan jabatannya. Nah, berikutnya yang paling penting juga dalam sebuah teks anekdot itu adalah teks anekdot itu menyampaikan kritik. Nah, kritik yang disampaikan dalam anekdot adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Nah, ini yang paling penting dalam sebuah teks anekdot, bahwa selain unsur humor, dia mengandung kritikan, memberikan kritikan. Nah, dari unsur humor serta kritikan tadi, ditariklah sebuah makna atau pesan. Di balik unsur humor dan di balik kritikan tersebut ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, ada makna tersiratnya. Nah, dari dosen yang juga menjadi pejabat, pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis adalah nilai moral atau pesan moral kepada para pejabat bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Jadi kan tadi itu dosen yang tidak mau berdiri. Nah, itu saya ulangi lagi, itu hanya sebenarnya perumpamaan saja. Perumpamaan, tetapi dia maksudnya itu adalah menyinggung, ya.
kita lanjut. Dari awal tadi, dari analisisnya bahwa tujuan dari anekdot dosen yang juga menjadi pejabat ini adalah dia menyindir para pejabat yang tidak mau lengser dari jabatannya. Satu kali berkuasa mereka terus ingin duduk di posisi tersebut. Apakah ketika dia misalnya menjadi bupati, nah dia berambisi lagi agar periode berikutnya anaknya kembali yang akan menjadi bupati. Nah, selesai anaknya, cucunya kembali. Nah, itulah yang disinggung, itulah yang disindir dalam teks anekdot ini. Nah, terakhir, tokoh sudah juga tadi dibahas pada aspek siapa, bahwa tokoh yang diangkat, yang dibahas dalam teks anekdot ini adalah dosen yang dianggap sebagai seorang pejabat. Bagaimana anak hasil analisis anekdot dosen yang juga menjadi pejabat dari aspek-aspek atau unsur-unsur yang dimiliki dosen yang juga menjadi pejabat itu bisa dikatakan sebagai sebuah teks anekdot. Dia mengandung unsur humor, kritikan, dan juga ada makna tersirat atau ada pesan yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi seperti itu anak ya. Untuk mengetahui sebuah teks dia anekdot atau bukan, analisis, telusuri apakah dalam teks anekdot tersebut mengandung makna tersirat atau ada nilai pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baik anak, demikian video pembelajaran kali ini untuk KD 3.3 dan 4.3. Selamat belajar, dan untuk menguji pemahaman kalian terhadap video pembelajaran ini, maka silahkan cek latihannya di Google Classroom. Selamat belajar!